jurnalnya kalau diploma ya. Nah, pada PSAP 10 yang namanya kesalahan itu adalah penyajian akun pos secara signifikan ya, tidak sesuai dengan yang seharusnya ya. Atau dengan kata lain yang mempengaruhi laporan ya pada periode berjalan. Jadi koreksi perlu gitu ya. Atau koreksi itu adalah tindakan membetulkan secara akuntansi ya agar akun pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Dasarnya di PSAP 10 ya. Nah, sedangkan apa ya? Dalam mengkoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik saldo anggaran lebih maupun saldo ekuitas. Nah, itu ya. Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah yang normal dari jenis transaksi tertentu ya yang diperkirakan akan terjadi secara berulang ya. Contohnya penerimaan pajak gitu ya. Jadi wajib pajak memerlukan koreksi sehingga ada restitusi gitu ya, atau juga pembayaran dari wajib pajak sehingga kesalahan itu bisa dikoreksi. Nah, jadi adanya keberatan pajak misalnya, nah itu bisa dikoreksi ya. Nah, bagaimana contoh jurnalnya? Nah, ini contoh ya. Tanggal 1 Mei 2011 dibeli bahan habis pakai 5 juta ya kan? Namun dicatat 500.000, berarti kan ada salah catat ya. Harusnya dicatat 5 juta tapi 500. Berarti yang di jurnalnya adalah apa ya? Pada tanggal 1 Desember kesalahan tersebut dikoreksi. Nah, jadi dibeli bahan habis pakai 5 juta namun yang dicatat sebesar 500. Maka persediaan di debit 500, kreditnya kas ya kan 500. Maka koreksinya apa? Itu terjadi di LO ya. Di LO maka untuk basis kasnya di LRA ya, di LRA disusun belanja habis pakai. Nah, ya. Jadi harusnya masuk di akun LRA ya, bukan di LO, tapi di LRA ya. Maka di LRA lah jurnalnya. Belanja bahan habis pakai debit, kreditnya silpa. Oke. Nah, pada saat koreksi gitu ya, maka yang harusnya 5 juta ya kan, yang harusnya kekurangannya ditambahkan. Nah, jadi menambah dia di debit persediaan dan kreditnya kas di bendahara ya, 4.500.000 kurang ya. Ya, karena kan membeli persediaan bertambah, kasnya berkurang gitu ya. Sedangkan belanjanya bertambah gitu kan. Maka belanjanya bertambah, belanja bahan habis pakainya 4.500.000, kreditnya silpa ya. Nah, contoh penerapan PSAP nomor 10 ini pada tanggal 1 Mei 2011 diterima pendapatan retribusi senilai 100 juta. Ya. Bendahara penerimaan mencatatnya 10 juta. Ya berarti harusnya kekurangan ya, ada kurang 90 juta lagi kan juga. Ya, di jurnal lah. Ya, pada tanggal 1 Februari saat laporan keuangan belum diterbit, kesalahan tersebut dikoreksi. Jadi jurnalnya kas bendahara di debit, pendapatan LO di kredit ya. Dan di LR-nya di debit, kreditnya pendapatan. Nah, kekurangannya di menambah kas kan gitu kan. Harusnya kan dia namanya retribusi pendapatan gitu kan. Berarti kan ada pendapatan yang kurang, harusnya pendapatannya 100 tapi dicatat 10. Berarti ada yang kurang 90. Nah, 90 itu di jurnal. Kas masuk kas kan, kas bendahara 90 juta, kreditnya pendapatan di mana di LO ya. Pendapatan LO 90 juta ya. Dan untuk di LRA-nya ya otomatis silpa bertambah ya kan, karena masuk pendapatan kan silpa bertambah. Ya silpa di debit, kreditnya pendapatan ya 90 juta. Nah, contohnya tanggal 1 Mei 2012 diterima kas dari pengembalian belanja sebesar 10 juta ya. Untuk belanja pegawai tahun anggaran 2011 ya. Pengembalian tersebut karena kelebihan pembayaran oleh bendahara pengeluaran ya. Nah, pada saat tersebut laporan keuangan 2011 telah diterbitkan. Nah, jurnal koreksinya bagaimana? Nah, di LO kan diterima kas pengembalian, maka kas di debit 10 juta, kreditnya pendapatan lain-lain. Sedangkan di LRA bertambahlah silpanya kan,
Silpa di debit, kreditnya pendapatan LRA. Nah, itu. Tanggal 1 Mei diketahui kesalahan berupa adanya belanja yang belum dicatat 10 juta. Nah, untuk belanja pegawai tahun 2011, pada saat tersebut laporan keuangan 2011 telah diterbitkan ya, maka ekuitas bertambah di debit 10 juta, kreditnya kas ya 10 juta ya. Ya, kemudian basis kas untuk penyusunan LRA saldo anggaran lebih 10 juta dan kreditnya Silpa ya 10 juta ya. Nah, pada tanggal 1 Mei diketahui kesalahan adanya markup pengadaan peralatan ya yang nilainya 10 juta ya. Nilai pengadaannya 110. Tanggal 1 Juli 2011 untuk pelaksanaan APBD 2011, hal ini dilanjutkan dengan pengembalian kas senilai 10 juta dan pada saat tersebut laporan keuangan 2011 telah diterbitkan. Maka jurnalnya adalah peralatan di debit 110 juta dan di kreditnya adalah rekening kas bendahara umum daerah 110 juta ya. Berkurang kasnya kan. Kemudian belanjanya bertambah. Nah, ini. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, jadi pencatatannya dua masuk ke dua ya, dua atau pengaruhnya ke neraca, kemudian juga pengaruhnya ke LRA ya. Ada yang mau berdiskusi? Silakan. Jadi ya, pada saat koreksi pencatatan, maka di LO di jurnal ya, kas di bendahara di debit ya, kreditnya peralatan ya. Kemudian untuk penyesuaian neraca LO ya, kas rekening kas bendahara umum daerah 10 juta, kreditnya kas di bendahara pengeluaran ya, sebesar 10 juta ya. Nah, sedangkan untuk LRA-nya Pak, ada nggak catatannya? Tidak ada ya. Ya, karena untuk di LRA kan tidak terkait dengan pengeluaran ya, tidak ada kan. Nah, itu makanya kosong. Nah, koreksinya, ya jurnal dikoreksi lah ya. Debit kas, kreditnya rekening kas bendahara SKPD 10 juta. Di LRA kosong ya. Kemudian tanggal 1 Mei ada kesalahan berupa beban persediaan, ya, kesalahan pencatatan sebesar 10 juta ya untuk pelaksanaan APBD tahun anggaran 2011. Dilanjutkan dengan pengembalian kas senilai 10 juta. Nah, berarti ada pengembalian kas, masuklah uang kas ya di bendahara kan. Kas di debit, kreditnya pendapatan. Kemudian pada saat penyusunan LRA, oke. Kemudian tanggal 1 Mei 2000 diketahui kesalahan berupa adanya pendapatan LO ya, yang kelebihan pencatatannya 10 juta. Ya, untuk pelaksanaan APBD tahun 2000 ya dilanjutkan dengan pengembalian kas 10 juta. Maka jumlah ya maka masukkanlah dia, tambahkanlah ya kas pendapatan di kredit. Ya, pendapatan bertambah ya, letaknya di kredit. Nah, ini silpanya bertambah, pendapatannya bertambah. Pada saat koreksi pencatatan, ya pada saat koreksi di debit ekuitas dan kreditnya kas bendahara umum daerah. Ya. Untuk LRA 0 ya. Tanggal 1 Mei diketahui kesalahan berupa adanya penerimaan pembiayaan pinjaman yang kelebihan pencatatannya 10 juta untuk pelaksanaan APBD tahun 2011, dilanjutkan dengan pengembalian kas senilai 10 juta ya. Maka pengembaliannya di jurnal ya kas 110 juta dan kreditnya kewajiban. Nah, ini ya. Nah, kemudian untuk paragraf 27 di BSAP 10, tanggal 1 Mei diketahui kesalahan adanya pungutan pajak ya yang belum disetor 10 juta ya. Pada pelaksanaan APBD tahun anggaran 2011 dilanjutkan dengan pengeluaran kas 10 juta ya. Saat itu laporan keuangan 2011 telah diterbitkan ya. Jadi jurnal koreksi pencatatan kewajiban sebagai berikut ya. Jadi kewajiban perjanjian pihak ketiga ya dan kas kreditnya ya 10 juta. Jadi, kalau ada kesalahan pencatatan peralatan bagaimana? Senilai 10 juta, tinggal masukkan aja
peralatannya bertambah 10 juta, tanahnya berkurang 10 juta ya. Nah ini. Jadi setiap kebijakan akuntansi adalah prinsip gitu ya. Dasar ya, kemudian konvensi atau juga praktik yang dipakai suatu entitas pelaporan ya. Dan perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada laporan perubahan ekuitas dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangannya. Sehingga kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan ya secara konsisten setiap periode ya. Perubahan dalam perlakuan, pengakuan, pengukuran sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode estimasi merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi. Ya. Dan perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa kejadian yang secara substansi berbeda dan adopsi suatu kebijakan akuntansi untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada ya atau tidak material. Dan kalau perubahan estimasi sama juga gitu ya. Jadi perubahan estimasi harus ada revisi estimasi gitu ya. Jadi ada dampaknya kepada laporan operasional, kira-kira demikian ya. Dan laporan operasional periode berjalan akan diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan ya. Begitu juga operasi tidak dilanjutkan ya. Jadi kalau operasi tidak dilanjutkan berarti dihentikan gitu kan. Jadi apabila adanya suatu penghentian maka berakibat program, kegiatan, ya, aset, kewajiban dihentikan ya tanpa menunggu fungsi atau program yang lain. Nah, itulah ya yang terkait dengan koreksi ya. Jadi jurnalnya ada ya. Jurnalnya diakui untuk koreksi tersebut ya. Apabila ada kesalahan atau juga kekurangan kesalahan dalam pencatatan ya. Mungkin adik-adik ada yang mau berdiskusi, silakan. Dah? Silakan. Baik, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita. Tolong di absen ya, atau di print screen-nya diapakan, diaktifkan. Ya, silakan difoto. Sudah? Sebentar, Pak. Ya.